nggak tahu ya, kalian komen sendiri ya 3 pilihan yang biasa gue bilang: bebel, goblok, tolol. Ya 3 ini nih, lo komen di bawah ya. Halo minasan, Shuge with me Kramofro pastinya. Gue pengen sebelum kalian nonton video ini sampai habis, gue harap kalian nanti komen tanggapan kalian setelah kalian nonton video ini, karena video ini sumpah buat gue emosi banget, dan mungkin kalian juga yang belum tahu bakal tahu. Jadi seperti judul yang kalian lihat, kali ini gue bakal ngebahas tentang hashtag yang dikumandangkan atau disebarkan atau dinaikkan oleh para tim medis, yaitu Indonesia Terserah. Kali ini gue pengen ngajak kalian untuk bacain komenannya. Nah, ini adalah video yang sempat diunggah oleh akun yang bernama @ladivia ya. Ini yang paling atas yang ditonton oleh sampai 2,7 juta orang teman-teman ya. Dan kita tonton dulu videonya gimana biar kalian paham. Yuk, Susah Indonesia, suka-suka kalian mau apa sekarang, biar kami yang di rumah. Oke, mungkin itu adalah bentuk kekesalan yang dilakukan oleh para tim medis ya, baik kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau juga kalau kan masyarakat Indonesia yang bisa dibilang, gue nggak tahu ya, kalian komen sendiri ya. Dan sekarang gue bakal ajak kalian untuk bacain komen dari video ini. Oke, ini adalah kasus awal dimana trending ini sempat viral di TikTok. Gue bahas di TikTok, kalau di Twitter memang udah viral ya. Kita baca nih hal-hal apa yang diciutkan oleh para netizen kita yang smart people ini. Oke, bisanya cuma ngeluh, kan digaji sama negara, yuk tinggal jalanin aja yang ikhlas, itu kan sudah jadi tugasmu. So lu juga diatur oleh pemerintah untuk tetap di rumah, terus kenapa lu nggak jalanin aja, Bob? Kalian silahkan komen, termasuk bodoh, bego, tolol, komen di bawah ya. Oke, selanjutnya dari Sylvia. Mbaknya ngomong lihat orang rame-rame di mall. Berarti mbak medisnya juga di mall saat itu. Hati-hati, jangan-jangan mbak medisnya bawa virus KRS ke mall. Kan, kalau ini menurut gua apa ya, goblok, bengak, apa ya, Ada lagi, maaf nih ya, udah lockdown lebih 4 bulan, dari pihak masyarakat udah bosan di rumah, kagak usah ngambek-ngambekan, cepat sembuhin tuh pasien. Lu pada silahkan komen ya, gue gak pengen ngomong kotor, lu pada yang ngomong aja deh, wakilin gue, pasti komenan gue juga nggak jauh-jauh dari kalian, pasti sama, satu pemikiran, satu frekuensi ya. Inilah awal mula kenapa akhirnya kasus ini menciut di media sosial teman-teman. Gue juga nggak ngerti sama netizen kita. Gue sering bilang di video-video gue sebelumnya bahwa semenjak kita tetap stay di rumah, kok malah makin banyak orang-orang yang nunjukin kegoblokannya. Bukannya diam di rumah nonton edukasi, nonton video-video youtuber yang keren, podcast keren, dapat ilmu, kok malah makin bebel, kok malah makin bego. Tau gak sih? Gue bukan mencoba untuk toksik ya, teman. Inilah realitanya. Gue nyaranin kalian jangan tiru omongan gue. Cuman gue bingung harus mengungkapkan dengan kata-kata apa. Astagfirullah, maaf ya Allah, maaf. Gue bingung gitu loh ngadepinnya. Oke, sekarang kita baca komenan dari orang-orang yang sudah melihat postingan ini yang geram dan juga kesel kali ya. Kita cek komenan dia. Mereka juga manusia bro, yang bisa lelah dalam arti kata dengan orang-orang yang ngeyel, yang nggak mau melakukan social distancing. Kami capek, ayo keluar rumah semua. Kalau ingin Indonesia sebagai Ekuador, ayo keluar rumah semua. Kami capek. Ayo keluar rumah semua. Keluar rumah. Kami capek. John, tanganmu John. Pulang aja lah mbak, ngapain ngurusin tuh orang, susah mereka tuh diurusin. Dah, pada pergi aja mall seenaknya, tahu. Tau gak sih kalau dari gue ya, gue ini ngewakilin apa yang kalian rasain ya di video ini ya. Sangat setuju, biarin aja, ngapain kamu berjuang, sedangkan orang-orang yang diperjuangin malah nyari penyakit. Tahu, udah nyusahin pemerintah, nyusahin medis, terus ngejas lagi suruh nyembuhin. Coba suruh sembuhin. Emang dia pendidikan ngerti apa soal virus-virus? Matematika aja masih salah. Udah mbak, buat santai di rumah, ngapain juga ben orang-orang yang gak pengertian. Ini gini mas, saya mewakili dan saya sangat respect dengan rekan-rekan dari rekan-rekan medis, bahwasanya ada tagar Indonesia terserah. Suka-suka kalian semua, kalian mau keluar mau enggak terserah. Karena apa? Hari ini di Indonesia sudah lebih dari 1000 orang yang terpapar corona.
Namun segala upaya pemerintah tidak diindahkan oleh warga masyarakat, sehingga para medis, khususnya para medis, sampai mengeluarkan Indonesia Terserah. Mereka sangat capek, Pak. Mereka capek-capek. Terutama juga dari rekan-rekan TNI Polri. Mereka berjaga sampai ada kejadian di Surabaya kemarin. Ya kan, kita udah tahu viral semuanya. Apa yang akan dibuat oleh Indonesia kalau Indonesia terus seperti ini? Indonesia akan seperti Ekuador. Mayat bergelimpangan terkena corona. Terus apa? Saya minta kesadaran masyarakat. Kenapa sih nggak bisa nurut gitu di rumah biar cepat kelar? Itu kepentingan bersama. Gue tuh pengen ngomong di sini cuma di akhir aja, ntar gue rangkum ya. Tenaga medis nggak pernah diperhatiin, disingkirin, tapi di saat pandemi kayak gini semuanya maju paling depan. Itulah bebelnya orang-orang kita nih. Sekali deh bikin kritikan buat pemerintah yang masih buka bandara buat TKA. Nah ini juga pengen gue bahas sih, cuman gue takut ngeri hilang ya. Apa takut dicopot jabatannya? Ya bukan karena kita jadi babu mereka. Nasib kita sama Mbak, mereka hatinya terbuat dari apa sih seenaknya ngumpul belanja sampai mau sampai kapan wabah ini selesai? Mbak, aku nggak tahu Mbak siapa. Saya harap Mbak kuat dengan segala hujatan masyarakat yang pandai berbicara, yang pandai berbicara. Semangat buat Mbaknya dan para tim medis. PSBB, peraturan suka berubah-berubah, setuju gak? Setuju, gua like sama gua. Setuju banget gua. Semangat ya Kak, profesi ini memang punya banyak tantangan. Ntar juga mereka ngerasain akibatnya dari kebodohan mereka. Bingung anjir sama orang yang bilang tenaga medis nggak tulus gara-gara mereka ngeluh. Mohon maaf, mereka nggak tulus, udah resign, udah buka klinik kecantikan. Bahkan sempat ada yang viral tuh, yang para tim medis main TikTok terus dikomenin, kok bukannya ngejagain para orang-orang yang kena corona malah main TikTok. Hei bodoh, lu tekan-tekannya lu kerjaan, pasti lu butuh hiburan. Ya mungkin itu tempat hiburan mereka. Toh selama mereka mengenakan APD, toh mereka tidak melanggar batasan-batasan, it's okay dong. Lu disuruh rumah nih, lu diem di rumah aja, lu bete kan. Nah apalagi mereka, ya mereka bete main TikTok yang hibur mental lah, bukan menghibur fisik, menghibur mental. Yang di rumah boleh ngeluh sampai nge-mall, tapi sekarang giliran tenaga medis ngeluh, malah dikatain itu tugas kalian harus jalanin ikhlas. Mereka juga capek, lebih capek dibandingkan kita yang stay di rumah. Mereka stay di rumah sakit toh nggak sih lu pikir pakai APD itu nggak capek? 8 jam 12 jam baru dibuka, lu pakai jaket 4 jam aja panas keringetan apok badan lu, apalagi mereka cuy. Oke, itu aja video ya yang bakal gua bahas ke kalian ataupun komenan dari netizen, karena poinnya udah jelas sumbernya dari mana dan tanggapan dari para netizen yang cerdas kita alhamdulillah baik. Yang bebel-bebel tuh yang tadi tuh 3 orang yang ketangkap, yang lainnya ketimpa. Gue scroll ke bawahnya panjang teman-teman ya. So sekarang saatnya kita mencerdaskan diri teman-teman ya, pantengin video ini sampai habis. Gue herannya gini, pertama ya, dari gue pribadi, gue sebagai masyarakat, gue tidak menjudge pemerintah, tapi dalam arti pemerintah pasti punya kebijakan, punya alasan mengeluarkan sebuah kebijakan. So PSBB kemarin sudah diberlakukan, kita sudah melakukan, walaupun ada beberapa yang tidak, ya mungkin karena memang tuntutan juga ya, kalau lu nggak makan, lu nggak keluar, lu nggak dapat duit, it's okay. Bagi gue yang memang mereka yang keluar untuk cari makan gitu loh. So tiba-tiba PSBB dilonggarkan, gue agak sedikit gimana ya, kok malah dilonggarin dong? Nanti kalau misalkan kena wabah lagi gimana? Makin banyak duit pemerintah, makin habis nggak? Habis. Terus makin ngutang nggak negara kita ke orang-orang? Makin banyak korban, makin susah juga nggak sih para tim medis kita? Kita tahu lah, tim medis kita tuh bukan negara kita ini bukan negara yang punya banyak tim medis, yang punya kayak negara-negara perang punya banyak tim medis, sainsnya luar biasa ya. Kalian tahu lah sains negara kita seperti apa. Ya kalian bisa nilai sendiri lah gimana negara kita tentang ilmu sainsnya. Oke, itu yang pertama pengen gue bahas. Yang kedua, video yang lagi viral soal orang-orang yang keluar ke mall tuh sampai ada yang jongkok sambil nunggu ngebuka. Dan yang gue lihat itu kebanyakan anak muda. Gue nggak tahu ya, anak muda yang mungkin masih SMA kah, atau yang masih kuliah kah, atau yang memang udah dewasa tapi masih bebel, tau gak sih? Putri, Put. Kita boleh buka guys. Gini ya, apa sih lu ke mall cuma mau ngeliat apa? Lu cuma pengen beli baju baru, emang nggak bisa beli online? Sekarang serba online cuy. Apa lu cuma pengen nongkrong di tempat-tempat kafe, di minuman-minuman boba-boba, kopi-kopi senja kentut lah, apalah itu ha? Terus update story gue lagi nongkrong nih, bosen di rumah corona. Hei manusia pintar, lu sangka di dunia ini yang bosen di rumah cuma lu doang? Hah? Di dunia ini cuma lu doang? Kagak. Nih, seluruh dunia bukan lu doang. Gak usah merasa diri lu spesial, lu merasa tertekan, psikis gua, mental gua tai kucing. Semua orang pun bosan, para tim medis pun bosan di rumah sakit. Dan lu keluar cuma pengen update story, pengen beli baju baru. Lu baju baru mau ngeliatin siapa sih? Lu tetap di rumah.
Jujur nih, gue lebaran tahun ini gue gak mikirin baju teman-teman. Keluarga gue pun sampai gak beli banyak-banyak kue, gak terlalu banyak-banyak masak, karena pasti di tengah wabah gini yang datang cuma segelintir orang-orang yang kita tahu, yang kita terima doang. Nah kalian tuh, mungkin masih pelajar atau apa, gue gak ngerti dong. Tolonglah, kalau misalkan kalian yang nonton video ini, tolong sebarin ya, entah di WhatsApp yang tadi story, suruh tonton sampai habis. Dan semoga yang nonton ini jadi cerdas. Gue nambah gak nambah bodo amat gue mikir. Tapi setidaknya dengan video ini gue berharap 1-2 orang bisa jadi pintar, terus nyebarin ke orang-orang gitu loh. Gue pengennya gitu. Gue pribadi, gue tidak menyalahkan teman-teman yang keluar untuk kerja. Gue tidak menyalahkan. Mungkin lo punya orang tua yang mungkin dalam arti sebagai ojek online, atau mungkin ada yang buruh, ada yang kuli bangunan, dan sekarang semua dipatiin dan mereka nggak bisa kerja. Dan lo berdapat duit dari mana? Orang tua lo mau ngidupin lo dari mana? Gue tidak menyalahkan. Tekanan ekonomi pasti semua orang. Gue juga punya bisnis gue mati di tengah wabah gitu. Mau nggak mau gue buka bisnis baru online. Kita nggak bicara gue selebgram ya. Gue punya usaha keluarga yang dimana kalau itu nggak jalan, keluarga gue nggak bisa makan. Dan gue harus berpikir gimana caranya keluarga gue bisa berduit. Bukan keluarga gue doang, keluarga lu juga masih mikir kayak gitu teman-teman. Apa sih keuntungannya kalau lu keluar rumah? Gue pribadi gue keluar rumah cuma dalam arti gue keluar rumah naik mobil. Gue karena gue siaran radio ya seminggu 2 kali. Gue misalkan Selasa Jumat, Selasa Kamis gue siaran. Gue berangkat radio, pulang balik lagi ke rumah, udah. Mentok-mentok gue naik mobil pun gue nggak ke keramaian, cuma muter ngeliat suasana. 3-4 hari gue di rumah, 4 hari kelima gue keluar muter, sebalik lagi, udah gitu doang. Ya tuh mungkin teman gue yang ke rumah dibandingkan gue nongkrong di kafe, udah lo orang nongkrong ke rumah gue deh, atau gue ke rumah lo, ya kita nggak rame-rame lah, arti gue tahu lingkungan teman-teman gue kerjaannya yang aparat, yang begini dan lain sebagainya. So gue berharap lu pada jangan merasa spesial, lu merasa paling bete. Enggak, banyak orang yang lebih bete, bahkan orang yang nggak punya listrik, nggak punya HP, nggak punya TV, nggak punya hiburan di rumah, yang mungkin hidupnya berkurang, sangat kekurangan bahkan di bawah kita, itu lebih bosan. Jangan merasa lu paling mewah, lu paling tertindas gara-gara kortai. Gemes gue pengen ngomong, cuman gue nggak pengen toksik, cuman kalian pasti paham lah gue pengen ngomong apa. Cuman gue mencoba untuk menjadi tokoh yang tidak terlalu barbar, karena gue sendiri bukan orang yang tipe ngomong kayak gitu ya. Cuman kadang ngadepin netizen kita ini bebel-bebel, yang dari masalah artis TikTok Filipina, dari masalah artis Korea yang gara-gara jadi pelakor dijudge padahal cuma film. Gue harap kalian nonton video ini jadi sedikit lebih cerdas. Gue berharap gak sedikit sih. Dan gue cuma pengen bilang, ketika lu dapat ilmu, jangan takut untuk nge-share. Gue minta share kalian video ini bukan karena gue pengen subscribe nambah, enggak. Gue udah bertahun-tahun main ini, subscribe gue segini-gini aja. Penghasilan juga gak banyak-banyak apa. Ya, tapi setidaknya balik lagi, gue hobi buat video. Apa yang pengen gue sampein, apa yang pengen gue pikirin, apa yang pengen gue sampein itu bisa mengubah orang lain. Dan tujuan gue adalah berharap orang-orang itu pada berubah. Walaupun cuma 1-2 orang gak apa-apa. Yang penting gue punya peran di Indonesia untuk berubah orang, walaupun 1-2 orang. Setidaknya orang-orang ini bakal berkembang, dan banyak orang pintar dan gak banyak orang bodoh. Ya, karena kita tahu di Indonesia terlalu banyak orang pintar tapi kita nggak mau bicara, yang akhirnya banyak orang bodoh yang berbicara. Itulah realitanya netizen kita. Oke, gue Kira Mafro pamit. Terima kasih buat nonton. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk apresiasi. Gak subscribe juga nggak apa-apa, yang penting tetap tonton. Gue Kira Mafro pamit, see you and bye-bye. Dan mohon maaf sekali lagi kalau misalkan kata-kata gue ada yang salah. Jangan jadi orang bodoh di tengah wabah ini. Tolonglah buat sesuatu yang keren, bukan yang bodoh. Oke, dadah.